Baik, tema kita pada malam hari ini kalau kalian lihat kertas acara adalah meniru teladan Tuhan Yesus. Sebelum kita membuka nats yang sudah saya pilih untuk itu, saya ingin sedikit bercerita tentang seorang bapak. Ya, bapak ini adalah seorang petani. Badannya kekar gitu ya. Dan dia kuat. Dia pakai sepatu di ladang itu. Kalau di Indonesia nggak pakai sepatu ya. Berarti ini di luar kan gitu ya. Iya, dan dia mengangkat di sebelah kanannya satu ember yang berisi. Dan sebelah kirinya juga satu ember berisi. Dia punya anak laki-laki yang masih kecil. Iya, dan anak laki-laki ini ingin kali kayak bapaknya. Strong gitu kan. Melangkah seperti langkah bapaknya gitu ya kan. Jauh gitu kan. Enggak, kalau anak-anak kan pendek ya. Langkahnya jauh. Dia pengen gitu. Dan ingin juga bisa mengangkat ember dua kiri kanan seperti bapaknya. Iya, jadi dia pakai juga sepatunya. Ambil ember yang kecil. 2 biji gitu ya kan. Iya, lalu dia berusaha mengikuti jejak bapaknya itu gitu. Iya, saya kira kalau kita melihatnya kita pasti terharu ya. Dia tertatih-tatih, gak bisa ngangkat ember kecil itu pun, kalau angkatnya oyong-oyong dia kayak gitu. Tapi dia terus mengikuti jejak bapaknya itu gitu. Saya membayangkan kalau mengikuti Yesus seperti itu, kita hanya seperti anak itu. Iya, sementara jejak sang bapak tadi kokoh ya kan, seperti itu. Tapi jejak anak ini mengikuti bapak itu nggak sekokoh bapak itu gitu. Dengan kakinya yang masih kecil, ya dengan badannya yang juga not as strong as him gitu ya, nggak sekuat dari bapaknya. Tapi setidaknya dia punya hati ya. Ya, I want to be like my father. Iya. Mungkin ada kita di sini yang ayah kita nggak baik, nggak pengen kayak bapak ya. Ada di sini yang pengen kayak bapaknya? Khususnya laki-laki lah. Ada? Oh, aneh juga nggak ada. Berarti nggak ada satupun kalian idola kalian bapak kalian. Iya. Atau adakah di sini seorang putri yang idolanya adalah mamanya? I want to be like my mother gitu ya. Pengen seperti mamaku. Ada perempuan? Kan nggak mungkin perempuan ingin seperti bapaknya kan. Iya, ada ya. Want to be your mother? Why? Wah, strongnya di mananya letaknya? Iya. Wow, this is a woman of faith ya. Ini wanita yang punya iman ya, luar biasa. Iya, jadi yang lain kayak mana? Nggak ada mamanya yang patut diikuti gitu. Oh, a little gitulah ya, sikit gitu. Yang dalam hal ini maulah sikit. Mungkin laki-laki tadi pun gitu juga ya, sikit gitu. Iya, ya. Tapi kalau ada di sini bapaknya meninggalkan dia, macam mana pula bisa mau to be like my father ya, enggak ya. Jadi ini tadi hanya gambaran. Iya, sebenarnya gambar ini yang dipilih Mary sudah menggambarkan juga. Iya kan? Ini kan tema kita secara menyeluruh. Iya, itu adalah walk like Jesus walk. Siapa yang harus kuikuti. Jadi saya lihat dalam terjemahan lain, kalau dikatakan mengikuti Yesus itu walk as Jesus walk. Berjalan seperti Yesus berjalan. Kalau ini tulisnya mantap juga ya, walk as Jesus walk. Tapi saya rasa idenya insight itu sama saja ya, siapa yang harus kita ikuti. Jadi kalau begitu saya mau tanya, idola kalian siapa sih? Adakah orang tertentu yang kalian idolakan gitu? Gak ada ya? Hah? Gak ada ya? Tak ada siapa seseorang gitu ya.
Wah, aku pengen kayak dia gitu, nggak ada ya? Enggak. Ini ada suara samar-samar, nggak dengar saya. Gimana? Ya, ini Ibu Litna bilang dahulu ada. Dahulu siapa? Oh, artis. Iya. Dulu Ibu Litna ini waktu baling-baling, berarti sekarang nggak baling-baling lagi ya. Idolanya dulu adalah artis. Iya, sekarang setelah nggak baling-baling kayak mana, Lit? Oh, itu jujur. Bukan karena dipaksa-paksakan. Iya, siapa yang mau maksa-maksakan ini? Atau merasa terpaksa ya? Aku harus bilang Yesus lah karena aku Kristen gitu. Ada yang gitu? Atau sampai hari ini Yesus belum become my idol? Belum menjadi pattern bagi kita. Ini yang akan kuikuti gitu. Belum pernah sampai di situ? Sudah ya? Aku mau mengikuti dia. Yang bener aja. Bener. Ya, yang mengangguk ini makin lama makin sedikit. Jadi nggak usah saya paksa. Mari kita membuka Alkitab kita dulu. Iya, dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus 2. Iya, kalau tema kita tadi teladan Yesus ya, siapa yang kita ikuti. Kalau berbicara tentang Yesus gitu, kalian suka Yesus itu apanya? Hah? Macam mana maksudnya komplit? Coba jelaskan dulu sama Ibu. Kayak mana maksudnya komplit? Semua yang dilakukan yang kalian suka. Oh, itulah pattern yang mau diikuti nih ya. Iya ya. Iya. Ada jawaban lain, apanya yang kalian suka? Oh, kasihnya, oke, pengorbanannya, ada lagi? Hikmatnya, sifatnya, oke, ada lagi? Kerendahan hatinya, ini orang sombong ini, jadi dia senang dengan kerendahan hati Yesus. Ada lagi yang lain? Kesabarannya, ya ini tak penyabar, jadi lihat Yesus sabar. Mau belajar dari kesabarannya, it's okay, that's good lah. Ya apa tadi, Epo? Kekudusannya. Nah, ini berarti sering-sering nggak, sering-sering baling-baling. Ya gitu ya, iya. Ada lagi jawaban yang lain? Ketaatannya, obedience ya. Bagaimana dia taat kepada Bapa itu. Mantap kali kelompok ini, Bah. Iya, ada lagi yang senang kalian dengan Yesus? Apanya yang kalian senang? Ya, meninggalkan semua. Ya, itu benar mau meninggalkan semua. Oh gitu ya, Yesusnya ya, Yesus ya. Dia meninggalkan semua gitu ya. Iya, kalau yang hadir ini juga meninggalkan ya. Oh nggak ada jawaban. Ya, apanya lagi yang kalian suka? Coba. Kemahakuasaannya maunya powerful gitu lah ya. Penuh dengan kuasa gitu ya. Iya, ada lagi? Kekudusannya kayaknya udah tadi ya. Keputusannya. Oh, ketulusannya. Ini udah pendengaran tua ini. Kata tulus, ketulusannya, kemurniannya ya. Artinya dia nggak ada udang di balik apa kerupuk. Nggak ada udang di balik kerupuk. Ya memang begitulah dia apa adanya. Sebelah sini kok nggak ada jawabannya ini. Apanya Tari? Hah? Pengampunannya? Sama-sama. Jadi karena dia mengampuni kalian senang ya. Gitu ya. Kalian gak usah mengampuni ya. Iya. Iya. Itulah.
Iya, itulah yang mau kita baca ini. Oke, mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama aja lah ya. 19 sampai 25, 1 Petrus 2. 1, 2, ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi kayaknya yang tentang dahulu itu hanya di ayat 25 ya. Dahulu kamu sesat seperti domba. Ya kayak mana domba ya? Sesat. Artinya domba itu suka mencari jalan sendiri menurut otaknya yang kecil. Ya, dia merasa itu baik, itu yang dilakukannya. Padahal gembala sudah memikirkan rumput hijau mana yang dia makan, air mana yang diminum supaya tidak beracun dan juga tidak hanyut. Ya, tapi domba kayaknya terlalu kecil otaknya tapi kemauannya besar. Jadi dia selalu berjalan menurut apa yang dia mau. Saya pun heran juga kenapa ilustrasinya domba gitu ya kan. Iya. Dan itu bukan di satu bagian dari Alkitab, banyak bagian Alkitab melukiskan orang berdosa itu kayak domba tadi, yang sesat, yang mencari jalannya sendiri, yang ikut apa yang dia mau, yang mau terlepas dari gembalanya. Itu kan mirip manusia ya, bagaimana Adam dan Hawa tidak ingin digembalakan oleh Allah, gak mau diatur oleh Allah. Mereka mau mengatur dirinya sendiri. Bahkan yang lebih menyedihkan, mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, tidak memegang teguh, malah mendengarkan yang bukan menciptakan mereka, yaitu iblis gitu. Ya itu kan lebih parah lagi. Iya, kepada yang menciptakannya dia tidak memegang teguh, tetapi kepada kegelapan dia malah dengar dan melakukannya. Dan akhirnya hidup manusia menjadi rusak. Ya itulah karena manusia ingin bebas sebebas-bebasnya dari penciptanya. Saya merasa kita hidup di zaman ini juga seperti itu. Betapa banyaknya orang yang ingin lepas dari Tuhan. Mereka tidak ingin diatur Tuhan, menganggap ini kuno. Menganggap ini sesuatu yang gak up to date menurut abad yang ke-21 ini gitu. Padahal Tuhan itu pencipta manusia, up to date sebenarnya. Bukan sampai abad ke-21, sampai abad ini berakhir masih tetap up to date. Iya, karena dia yang menciptakan, dia tahu apa masa lalu, dia tahu apa masa sekarang, dia tahu apa itu in the future, bahkan dia tahu sampai eternity ya, sampai kepada kekekalan. Iya. Mengapa kepada orang yang tidak tahu dari awal sampai kekekalan orang lebih percaya daripada kepada dia yang ya dia yang memulai sejarah, dia yang memulai, maka semuanya ada ya, karena kalau nggak diciptakannya nggak ada, dan dia yang membawa sejarah kepada puncaknya, yaitu kepada ending yang
menjadi tujuan, yaitu dimulai dari Taman Eden. Ini semua kacau, diberikan keselamatan oleh Yesus Kristus, lalu endingnya adalah kerajaan kekal, langit dan bumi yang baru. Iya. Jadi dimulai dengan yang kudus, yang baik ya. Di tengah-tengah inilah masa setelah manusia jatuh dalam dosa sampai kedatangan Yesus kedua kali. Lalu berakhir dengan eternity yang sangat membahagiakan, karena eternity yang ini tidak ada di situ penderitaan lagi, tidak ada kekekalan, tidak ada penderitaan. Tetapi selama kita hidup, yang namanya penderitaan kayaknya enggak ada. Catatan Alkitab berkata, kamu tidak akan pernah menderita. Enggak ada. Bahkan di sini tadi gawat ini tadi. Karena dikatakan di sini justru kamu dipanggil untuk apa? Gimana ini panggilan pula itu penderitaan lah. Iya, ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan kamu telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti. Iya, jadi tadi banyak yang kalian senang, tapi ini enggak ada tadi yang menyebutkannya teladan dalam penderitaan. Mengelak pun kita tentang penderitaan ini enggak bisa. Karena di luar Eden isinya memang edan. Iya. Isinya memang penderitaan. Mulai dari awal ketika Adam dan Hawa keluar dari Eden kan langsung penderitaan. Dulu petik saja buah, makan saja. Ya kan? Enggak perlu tanah diusahakan, tak perlu, artinya tidak perlu memulai dengan menumbuhkan menanam gitu, enggak perlu. Karena Tuhan sudah ciptakan semua pohon-pohon dengan segala jenis buah yang bisa dimakan gitu. Yang baik ditinggalkan, yang buruk didapat. Ya itulah dosa. Yang baik ditinggalkan, Allah yang baik ditinggalkan, semua pemberian yang Allah yang baik juga ditinggalkan. Lalu masuk ke dalam keadaan penderitaan. Dan selama belum Yesus datang kedua kali, penderitaan ini tak terelakkan. Baik penderitaan soal bagaimana laki-laki mencari nafkah, baik penderitaan bagaimana wanita mengandung, bagaimana wanita melahirkan, bagaimana wanita dalam berahinya tadi, itu semua membawa kepada penderitaan. Iya. Jadi ini sampai kapan selesainya? Sampai Yesus datang kedua kali. Jadi sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus memperlengkapi pemikiran kita ini, mindset kita ini dengan cara berpikir yang benar. Jangan masuk pikiran karismatik ini. Kalau pikiran karismatik ini kan gini, ya tak ada penderitaan, tak ada kesusahan. The best car, the best house, the best education, the best money. Semua yang the best. Iya. Jadi dalam teologi mereka tak ada penderitaan bagi orang yang percaya. Ya itu enggak alkitabiah. Sama sekali tidak alkitabiah. Saya waktu mempelajari tentang Ayub dalam Alkitab berpikir begini. Kenapa dimasukkan ini dalam Ayub ini dalam Alkitab? Seluruh Alkitab orang yang disertai Tuhan diberkati luar biasa semua. Tapi kok dimasukkan si Ayub? Iya, sementara si Ayub tadi memang beroleh berkat, tapi kita melihat bahwa berkat itu kayak diambil semua dari dia gitu. Ya saya rasa itu menyeimbangkan perjanjian lama supaya doktrin orang tidak menjadi salah. Seolah-olah hanya berkatlah yang menyertai orang percaya, seolah-olah no suffering sama sekali, tidak ada penderitaan. Tapi Alkitab mencatat Ayub itu orang benar. Alkitab tidak mengatakan Ayub itu orang berdosa yang jahat gitu, enggak. Dia orang benar, orang yang diperhitungkan di hadapan Tuhan. Ya, tapi dia kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya,
Anak-anak adalah harta yang paling berharga bagi orang tua. Kehilangan anak-anaknya, kehilangan juga kesehatannya. Iya, dan akhirnya dia mengambil beling menggaruk-garuk kulitnya saking gatalnya. Nggak tahu apa itu penyakit kanker kulit atau apa, yang jelas dia sangat menderita sampai pakai baju pun nggak bisa. Iya, orang benar kok gitu sih? Maunya orang benar gimana? Sekali minta dapat gitu ya. Sekali ujian lulus gitu ya. Gitu maunya. Iya, sekali berdoa untuk cowok langsung terbang gitu ya kan. Datang gitu kan. Iya, artinya apapun yang diminta, Allah menjamin gitu ya. Iya. Jadi inilah yang membuat banyak yang menjadi luka hati, kecewa dengan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah Tuhan. Tuhan gak bisa seperti yang kita maui. Tuhan menjadi dirinya sendiri. Sebenarnya siapa sih yang harus adaptasi, Tuhan atau kita ya? Kalau pernah kalian lihat mercusuar di laut sana, kira-kira kapal yang beradaptasi atau mercusuarnya yang pindah-pindah? Mercusuarnya itu sudah berdiri tegak, stand firm di situ. Inilah alat untuk pemandu di laut, supaya kapal di laut itu tidak menghantam karang atau ya terlalu dangkal ke pinggir sehingga akhirnya kandas, pecah pun bisa seperti itu. Ini kita mau suruh Tuhan bergeser atau kita yang bergeser ini? Halo? Tapi kalian suruh Tuhan bergeser. Ginilah buat Tuhan, ginilah buat Tuhan. Ini siapa yang bergeser ini? Tuhan ya. Kita mau Tuhan seperti kita mau, lalu kita menjadi apa? Kita yang jadi Tuhan, dia jadi pembantu kita gitu. Kira-kira Tuhan mau gak jadi pembantu kita? Hah? Iya, ya udah masuk ini di otak kita tuh enggak ini ya? Udah masuk ini. Ya, masih ada di antara kita sering maunya kita, bukan maunya Tuhan. Ditebus itu supaya kita masuk kepada maunya Tuhan. Bukan ditebus kita supaya kita dapat semua. Bukan, inilah konsep yang salah, makanya gawat. Maka kekristenan ini sangat dangkal. Ketika orang tidak mendapat apa yang dia mau, kayak menikutin Tuhan yang dandai katanya. Apa yang kita ikut Tuhan ini? Dia gak kasih kok apa yang kita mau. Nah ini dia. Jadi ini kepentingan manusia apa? Apa yang dia mau? Kepentingan Allah apa? Untuk apa sih manusia diciptakan? Ya jangan lupa, manusia itu cuma diciptakan. Ya, dan manusia itu diciptakan tentu untuk tujuan penciptanya. Kalau saudara punya uang lalu mau bangun rumah, model rumah itu kan saudara yang tentukan. Menurut kebutuhannya, ini nanti kamarnya sekian, fungsinya apa? Untuk ini. Iya. Dan pas pula kalau saudara seorang arsitek, rumah itu menggambarkan kemampuan saudara kan begitu ya. Iya. Jadi saudara buat rumah itu bukan bukan gimana ya? Seperti mau rumah itu seharusnya kan nggak punya jiwa untuk memilih. Ya gini aku katanya kan nggak bisa. Disinilah saya lihat konsep yang sangat salah ya. Bagaimana manusia sudah ditebus lalu merasa masih berhak atas dirinya. Jangan lupa kamu dibeli loh dengan harga yang lunas dibayar. Kalau kita dibeli kayak zaman dulu ada budak gitu, dipajang gitu kan. Dibeli. Ya kan? Itu nanti budak ini bisa ngatur enggak di rumah ini? Hah? Bisa lah ya, karena ada mulutnya ya. Enggak bisa. Kenapa? Karena dia telah dibeli. Iya. Jadi kalau dia dibeli, maka terserah pembelinya itu. Ya, mau dijadikan apa kan gitu ya? Iya, kalau kalian beli kertas mau kalian tulisi dengan tulisan yang indah atau untuk menggambar,
ya, atau untuk menulis story gitu ya, atau bahkan untuk bungkus kacang. Ya terserah kamu. Kenapa? Karena kamu yang punya. Seperti itu, sebenarnya terserah Tuhan. Makanya ada yang dibentuk menjadi bejana yang mulia sekali, seperti tanah liat itu ya. Ada yang dia dipajang saja loh, tapi ada juga dia jadi apa? Iya, jadi cawan, lalap diisi, cuci sila, gitu ya, sampai bersih gitu. Ada yang jadi pot bunga ya, dipajang terus dia. Ada pula jadi dibuat indah seperti keramik yang mahal. Dia harus dibawa ke rumah orang-orang kaya atau raja-raja. Tapi ada yang di belakang ditaruh loh. Ada, dijadikan pula alat masak itu kan. Ya seperti itu. Jadi terserah kepada penjunannya itu. Ya ini juga terserah kepada Tuhan. Untunglah Tuhan itu Tuhan yang baik. Kalau enggak mau dibuatnya jadi apa? Ya tapi karena dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang luar biasa baik. Bukan saja baik, luar biasa baik. Iya, maka tiap-tiap bejana diperhitungkannya dengan tepat supaya kegunaannya juga adalah maksimal seperti itu. Baik, jadi apa yang bisa kita tiru dari ayat ini tadi? Ini malah dipanggil untuk hidup menderita. Wah, ini gak enak khotbah malam hari ini. Karena tak seorang pun di antara kami, ya Tuhan, ya janganlah angkat penderitaan ini gitu. Gak ada ya kan? Semua orang bilang, angkatlah penderitaan ini gitu. Walaupun penderitaan itu akan mengerjakan di dalam dia jauh lebih baik daripada semua berkat yang lain. Tapi rata-rata kita akan berdoa, janganlah ada penderitaanku alami. Bila perlu nyamuk pun jangan menggigit. Bila perlu ya kan. Ya apalagi kayak gini, gelap banyak nyamuk. Saya sakit gula, langsung didatanginya, menyerbu dia. Iya, seperti itu ya. Jadi pasti kita nggak ingin digigit nyamuk pun kalau bisa, apalagi nyamuk Anopheles. Iya, karena pulang-pulang kena malaria, siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Tapi mari kita kembali kemari, Kristus sendiri menderita. Jadi teologi bahwa orang percaya tidak ada penderitaan itu sama sekali tidak alkitabiah. Itu sebabnya agama sepupu kita seberang sampai sekarang bilang, gak mungkin itu Isa, gak mungkin Yesus. Karena dia orang benar gak boleh menderita, kan itu teologi mereka. Iya, maka karena dia orang benar, ya enggak dia, waktu dia naik itu digantikan katanya. Dia tidak digantikan, karena memang dia datang untuk menderita, dan dia datang untuk mati. Wah, ini kan sesuatu yang enggak masuk akal bagi orang yang memiliki konsep pemikiran tadi bahwa orang benar tidak boleh menderita gitu. Ya, tapi faktanya Alkitab berkata Yesus menderita. Seperti Kristus menderita, kamu juga harus mengikuti jejaknya. Wah, inilah nggak mau ya, nggak mau harus mau. Iya, karena kita pun sampai tahap tertentu ada penderitaan yang akan kita alami. Kalian ada yang menderita sini? Iya, apa menderita karena kesalahan sendiri tadi, dipukul katanya tadi kan, itu nggak ada penghargaannya katanya. Iya, tapi kalau kita tidak bersalah, kita benar lalu kita menderita, inilah kasih karunia dari Allah. Iya, tapi kalau karena kita salah misalnya di sekolah, PR nggak dikerjakan, disuruh berdiri di sudut dari pagi sampai pulang. Ini bukan kehormatan. Bangga aku loh. Bangga? Kenapa kamu bangga? Aku berdiri di sudut dari pagi sampai siang. Bangga? Enggak dong. Memalukan. Tapi Yesus dia menderita bukan karena dia bersalah ya. Dan akan ada juga nanti kita alami penderitaan bukan karena kita bersalah, tapi karena nama Tuhan. Karena iman kita
kepada Tuhan. Kalau kita membaca sejarah pekerjaan Roh Kudus dalam kisah para rasul, orang-orang yang percaya di dalam kisah rasul itu mengalami penderitaan. Karena pada zaman itu muncul kaisar-kaisar yang mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dan dia memaksa orang-orang di jajahannya itu untuk menyembah kepada kaisar. Bahkan ada yang lebih parah lagi, dibuat patung kaisar itu, dibawa ke daerah-daerah, dan ketika patung itu lewat, semua orang harus sujud menyembah. Dan siapa yang tidak sujud menyembah ini ditangkap. Inilah yang kemudian diadu dengan kerbau-kerbau ya, gladiator itu. Iya, apa tadi Bu bilang? Berarti kalian masih bangun itu ya. Iya. Banteng-banteng ya. Iya, bayangkan gila tanduk banteng itu. Menyerang perut daripada orang-orang yang ditangkap itu gitu. Kenapa mereka tidak menyangkal Yesus? Kan bisa. Daripada aku diadu sampai sama banteng tadi ya. Sama banteng, maka usahlah gitu ya. Iya, gak ada di antara mereka karena itu. Ya, aku tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Gak ada. Iya, bahkan mereka tidak merasa juga itu penderitaan. Padahal itu kan sudah penderitaan kali ya. Iya, karena mereka bermegah karena bisa mati di dalam Tuhan. Karena mereka tahu kematian mereka hanya memindahkan mereka untuk menetap bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi sebenarnya bagi orang percaya mati itu enak sebenarnya. Karena pindah menetap bersama dengan Tuhan. Tapi kalau sudah benar-benar ya, imannya itu iman yang menyelamatkan, bukan iman-imanan. Iya, kalau imannya memang sudah benar, murni, seperti yang Tuhan maksudkan, iman yang aktif, yang menghasilkan buah, yang menghasilkan pertumbuhan lalu berbuah gitu ya. Iya, kalau inilah imannya, iman yang menyelamatkan, ya that's just okay. Suffering is only itu hanya sebentar saja. Iya, karena masa hidup manusia pada zaman kita ini, kalau di Mazmur aja sudah 70 tahun, di zaman kita ini kurang dari 70 udah hebat itu. Sudah panjang. Ya, kalau kayak ibu udah tinggal berapa meter lagi. Ibarat matahari tadi kan sudah senja dia. Sikit lagi. Ya, tapi yang muda-muda ini masih lama ya. Tapi ya, saya rasa di sini yang muda-muda ini iya kan masih lama. Karena masih lama itu dia berpikir nanti aja gitu ya. Iya, padahal kita tak tahu juga hari-hari. Karena ada juga di kuburan itu si lahir tahun 2018. Lalu iya dipanggil Tuhan tahun 2023 kan gitu ya, ada ya. Nah itu belum lagi remaja pun. Iya, kalau Sweet 17 ya banyak. Saya waktu membaca kejadian di Korea ya, yang mereka merayakan Halloween itu, pergi ke restoran semua merayakan malam itu dengan memakai kostum khusus ya. Ya, kostum-kostum lah, ada berbagai kostum. Lalu mereka sampai nggak bisa menyadari lagi begitu banyaknya manusia. Kayak mana nanti ini dengan jalan sesempit ini, tempat seperti ini gitu. Terus bertambah orang. Ya, malam di mana iblis gemuk lah. Ya, karena terlalu banyak malam itu. Orang muda, remaja, pemuda mati. Iya. Oleh karena Halloween itu kan sebenarnya pesta setannya itu. Jadi kan kalau pesta untuk setan, ya setan lah di situ, bukan Tuhan. Iya. Jadi saya pikir kok kayak gini ya gitu. Saya nangis loh malam itu ketika kisah itu langsung dipancarkan gitu kan. Ada di situ ambulans, orang mayat itu berjajar saja situ semua, nggak tahu
Ya, ada yang tanda pengenalnya ada yang tidak ada tanda pengenalnya berjajar. Remaja pemuda saya menangis, Tuhan. Iya, betapa mengerikannya ini gitu. Iya, saya tidak tahu apakah berapa ratus orang yang mati malam itu. Dan yang mati itu bukan orang the Korean only. Ada orang dari luar, dari Spanyol, dari Australia yang going there gitu ya sebagai turis. Tapi mereka died that night gitu. Sampai orang tuanya terkejut kan begitu ya. Iya. Bahkan ada yang lebih gawat lagi, enggak permisi sama orang tua, enggak bawa tanda pengenal. Jadi dikuburkan kayak mana itu? Kalau enggak ada orang tua, enggak ada tanda pengenal, oke lah. Pertama kan itu pasti dia diawetkan. Iya. Dan pasti ditunggu berapa hari. Tapi kalau tidak ada yang mengakui, kayak mana dia? Ya sama dengan terowongan Mina lah. Dia ambil beko, dibuka apa, masukkan saja mayatnya ke dalam, kan gitu jadinya. Banyak orang gak tahu harga sebuah nyawa. Harga sebuah nyawa. Hanya bagi Yesus nyawa ini berharga. Bagi setan gak ada harganya nyawa. Kalaulah bisa dia membunuh orang langsung, dibunuhinya semua. Tapi karena gak bisa dia langsung, maka dengan cara-cara yang dibentuk gitu. Inilah salah satu caranya. Membuat perayaan besar itu, ya kan itu ya diorganisir atau enggak ya itu pokoknya menurut saya itu diorganisir kalau sampai sebegitu banyaknya. Ya tapi panitianya tanggung jawabnya apa kalau udah mayat orang di situ semua. Iya jadi kita melihat. Bagi setan nyawa Anda pun gak ada harganya. Gak ada. Bagi Tuhan ya kita berharga. Bagi Tuhan ya kita sungguh-sungguh disayangi. Mengapa dia datang dari surga? Kalau gak berharga kita, ya menurut dia tidak akan datang. Untuk apa datang? Untuk orang gudul lagi. Ya, untuk orang yang beraib, untuk orang yang kotor, untuk orang yang najis. Untuk penyembah berhala, untuk yang punya pikiran kotor, punya dosa seksual. Untuk apa? Ini kan sampah-sampahnya semua ini. Iya, tapi walaupun pada waktu itu kita seperti barang yang tak berharga ya, seperti sampah. Tapi bagaimana Tuhan datang menunjukkan kasih-Nya kepada kita supaya kita bisa sampai kepada pengampunan dosa, bisa sampai kepada keselamatan. Jangan pernah anggap enteng kunjungan dari surga itu ya. Jangan pernah anggap enteng darah yang mengalir di kayu salib itu. Itu bukan darah manusia biasa. Itu darah anak Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia, anak Allah ya yang menjadi manusia. Ini darah ya bukan darah raja-raja, lebih tinggi lagi dari raja-raja. Ya, ini darah pencipta alam semesta ini diberikan untuk kita supaya kita bisa diselamatkan. Saya kalau ingat itu aja, saya merasa apapun gak diberikan Tuhan lagi di bumi ini gak masalah. Asal saya sudah diampuni dan saya sudah diterima di dunia, diterima sampai kepada eternity, kekekalan. For me that's enough. Mungkin kalian akan heran, saya jarang berdoa untuk diri saya sendiri. Mulai dari sejak pertobatan saya dulu tahun 81. Saya jarang berdoa untuk diri. Mengapa? Karena kalau untuk saya, Bapa di surga tahu apa yang saya perlu. Jadi walaupun ada orang rajin berdoa untuk dirinya, saya gak rajin berdoa untuk saya lebih rajin berdoa untuk yang lain. Orang lain itu saya doakan. Kalau saya biar aja Tuhan yang ngurus gitu. Itu pun agak aneh ya, tapi begitulah saya dari sejak muda. Iya, dari sejak muda. Kan kami sangat miskin ya. Saya kuliah juga dulu dilarang, nggak usah kuliah gitu. Karena nggak ada dana untuk itu. Kayak mana nanti adik-adikmu gitu. Anak paling tua ini banyak harus pengorbanan ya. Iya, jadi nggak bisa sekolah gitu. Tapi saya bilang saya akan merantau. Kalau nanti Tuhan berkenan saya kuliah, saya akan kuliah. Kalau nanti saya tidak bisa hidup di kota, saya akan kembali. Ya, saya pindah ke Medan gitu ya, numpang di rumah keluarga.
Iya, dan Tuhan menolong. Disitulah saya semakin jelas melihat Tuhan, makin mengenal Tuhan seperti itu. Iya, sampai kepada pertobatan. Nah, setelah itu, ya saya pikir Tuhan yang akan menolong saya. Ya memang saya berdoa dalam arti kata, Tuhan Engkau bilang bahwa Engkau tahu apa yang saya butuhkan, bukanlah jalan untuk apa yang saya butuhkan itu. Saya sekarang numpang di rumah orang dan saya tidak ingin bergantung kepada orang itu, tapi saya mau bergantung kepadamu. Iya, lalu Tuhan memberi hikmat, ada tetangga-tetangga itu gak punya air gitu ya, saya angkati air, maka saya strong. Karena kiri kanan angkat ember untuk ngantar ke tempat orang itu supaya saya akan dapat uang untuk kuliah, untuk ongkos sekolah, transport untuk kuliah, dan juga buku atau apa yang dibutuhkan pada waktu itu untuk difotokopi gitu. Jadi nggak berhentinya ketika saya sudah digigit anjing itu, barulah di situ Tuhan buka jalan lain lagi. Ada anak-anak tetangga itu, leskanlah anakku, kan jalan Tuhan itu kan. Iya, habis digigit anjing berhenti ngangkat air, anak-anak tetangga itu disuruh dileskan oleh orang tua. Nah, setelah itu saya masuk tingkat 3, ada lagi sekolah. Danga-danga memang gak sekolah keren lah. Nah, ngajarlah di tempat kami, ada lowongan. Ya udah ke situ lagi aku gitu. Seperti itulah sampai selesai menjadi sarjana bahasa Inggris. Iya. Setelah itu ada perusahaan minyak meminta untuk kerja di situ gitu. Ya, itu waktu itu saya bergumul apakah memang ini tepat untuk diterima atau tidak. Sementara itu terbuka untuk melamar ke PBB. Saya melamar ke PBB dan lulus dengan teman-teman saya seangkatan. Dan mereka semua berangkat, saya nggak berangkat. Saya lulus nomor 1 tapi saya tidak dipanggil. Lulus tapi tidak diikutkan ketika terbang mereka semua. Saya bingung juga, kenapa kok aku gak ikut, aku nilaiku paling tinggi. Sudah diterima lulus gitu, tapi gak dipanggil. Artinya gak dibilang, ini tiketmu, silahkan berangkat tanggal sekian gitu, enggak. Cuma saya karena sudah serahkan sama Tuhan semua, ya berarti gak cocok menurut Tuhan ke PBB ini kerja gitu aja. Iya, rupanya setelah saya tanya-tanya, setelah tim yang awal itu berangkat, saya tanya, kenapa mereka tidak panggil saya? Saya kan nilainya lebih tinggi dari kamu semua yang berangkat gitu. Iya, lalu mereka bilang karena mukanya kayak muka Cina. Mukaku kayak Cina, aku kaca-kacai gitu loh. Mukaku kok nggak kayak Cina, kok dibilang muka Cina gitu. Tapi itulah menurut gambar itu, mereka tidak memanggil karena wajah seperti itu nggak cocok di sana. Kan lucu juga kan? Impossible. But that's the reality. Itu kenyataannya gitu loh. Iya, jadi sementara itu ada lagi sekolah. Itu dulu sekolah luar negeri buka sekolah di salah satu tempat di Indonesia ini. Iya, itu mereka yang cari saya ke kampus, cari saya. Lalu bilang, mau nggak tempat kami? Oh, ke tempat Bapak di mana? Di sini. Apa fasilitasnya? Rumah ada, listrik ditanggung semua. Oh gitu loh, berapa gajinya? Sekian juta. Hah? Juta pada tahun 80-an itu, juta itu kan udah besar itu kalau sekarang. Banyak kali aku bilang. Terlalu banyak kurasa. Ya tapi begitulah. Jadilah aku masuk ke sana. Inilah berarti tuntunan Tuhan. Jadi saya lihat Tuhan yang ngatur semua gitu. Gak pernah repot-repot amat. Iya, Tuhan mengaturkan semua. Saya hanya perlu percaya, ikut saja dia dengan setia gitu aja. Nah, nggak perlu jungkir balik doa puasa gitu kan. Lalu kemudian bersemedi dulu, nggak perlu. Iya, Tuhanlah yang memberikan apa yang perlu. Iya, tapi satu hari waktu itu saya mengajar, saya tidak bisa melihat. Di kelas gini kan, ngajar saya cannot see anything. Memang nggak terus, sebentarnya saya nggak bisa lihat. Tapi saya berpikir kalau gini saya bisa buta. Iya, apa mau Tuhan dengan ini? Saya tanya Tuhan, kenapa saya buta Tuhan untuk sementara? Maksudnya
non permanen gitu. Ya saya periksa semua, ahli mata, ahli saraf, ahli segala ahli lah, penyakit dalam. Mereka bilang there is nothing gitu. Saya bertanya pada Tuhan, apa Tuhan gitu. Akhirnya saya tahu ada satu hal yang harus saya tinggalkan waktu itu. Iya, Tuhan bilang tinggalkan ini yang tidak berkenan dalam hidupmu gitu. Saya tinggalkan. Akhirnya itu gak pernah kumat lagi sampai hari ini. Iya, jadi kembali kita ke sini tadi. Itu kayaknya semua jalan yang mulus ya, kayaknya semua baik-baik saja. Iya, tapi saya juga mengalami proses penderitaan untuk pembentukan yang lebih baik. Ya, ketika dulu saya sudah kerja di Langkat itu saya rasa pembentukan yang sungguh luar biasa. Karena memulai sebuah pelayanan tanpa dukungan gereja, tanpa dukungan pribadi-pribadi, hanya Tuhan saja yang mendukung. Hanya Tuhan. Tidak ada satu orang pun bilang, ini nanti uang makanmu ya kalau kau memulai di sana. Enggak ada. Tak ada sama sekali. Itu yang saya ceritakan semalam ya, saya ceritakan itu ya, atau tadi pagi ya. Ya bagaimana kemudian ya apa adanya. Kalau beras ada itulah dibuburkan. Kalau iya pada waktu itu hanya makan unjimlah dulu. Nikmati saja. Iya bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Nikmati saja, bersyukur saja gitu. Sampai kata Tuhan, udah cukup nakku katanya, cukup. Iya, dan akhirnya Tuhan memberi berkat. Dan sudah berapa puluh tahun itu berlangsung sampai hari ini. Ya di tengah banyaknya penderitaan, penyertaan Tuhan juga nyata. Iya. Di tengah banyaknya penderitaan, penyertaan Tuhan juga nyata. Tidak ada satu hari di mana Tuhan tidak menyertai, menguatkan, menolong seperti itu. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita dipanggil untuk menderita bukan karena kita salah ya. Tapi kita dipanggil untuk menderita oleh karena nama Tuhan. Bahkan lebih apalagi dalam firman Tuhan berkata, kalau ada orang percaya tidak mengalami penderitaan, itu dipertanyakan loh. Bagaimana sebenarnya iman orang itu? Makanya ada seorang ibu yang pernah bilang gini, katanya pernikahan gak dalam Tuhan itu ada penderitaan. Aku gak menderita kok katanya. Kalau dia gak menderita berarti dia sudah menjadi sama. Iya, berarti gaya hidupnya dengan gaya hidup orang yang tak percaya itu sama. Ya wajarlah dia gak menderita, orang sama warnanya kok. Tapi kalau dia berdiri tegak, dia benar, gak mungkin tidak ada penderitaan. Karena di manakah persamaan antara orang benar dan tak benar? Ketika orang benar mau berdoa, yang satu mungkin minta supaya tidur bersama, lalu bagaimana? Tak mungkin ada persamaannya. Lalu kemudian ketika yang satu mau memberi diri untuk Tuhan, ya dia bilang, sibuk kali, ngapain kita ikut-ikut seperti itu, pelayanan-pelayanan. Udah cukuplah kita ngurus rumah kita saja katanya. Seperti itu. Lalu dia akan menderita kalau seperti itu. Ya, berarti kalau nggak ada penderitaannya, saya terus terang question mark. Ini pertobatan yang sejatikah atau tidak? Karena kalau itu pertobatan yang sejati, dia akan sangat menderita kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk Kristus yang sudah mati untuk dia dan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Pasti dia sangat menderita. Ya, dia nggak bisa buat apa-apa. Ya, ambil bagian di sini nggak boleh. Ya, kita sibuk. Ngasih uang pun misalnya untuk pelayanan nggak boleh. Tuhan itu kaya, kitanya miskin katanya. Nah, ini di mana titik temunya ini? Nggak ada titik temunya. Nggak ada. Ya, jadi kembali kita ke bagian pertama ini tadi, yaitu teladan dalam penderitaan. Seperti apa sih dia menderita? Apakah hanya secara jiwa perjuangannya untuk menyelamatkan orang? Apakah dia tidak menderita secara fisik? Menderita juga. Bukankah dia lahir di keluarga tukang kayu? Kan lebih mudah tadi kalau dia lahir di keluarga orang kaya ya. Iya, jadi kalau mengadakan perjalanan dia sudah ada semua karena lahir di keluarga kaya.
Tapi ini dia lahir di rumah tukang kayu. Itu pun Yusuf cepat pula mati loh. Jadi akhirnya Yesus menjadi seperti orang anak yang tertua di dalam sebuah rumah. Seperti itulah gambarannya. Jadi dia yang membelah kayu. Dia yang kemudian membentuk entah apa yang pernah diajarkan oleh bapaknya yang dibuat lemari atau meja atau bangku entah apalah. Ya, dan bisa dikatakan dia menjadi breadwinner juga di rumah orang tuanya. Dia yang membiayai kehidupan daripada adik-adiknya. Iya, saya melihat ini sesuatu yang luar biasa. Iya, karena dia lahir di tempat yang sederhana, bukan di tempat yang mewah. Iya. Saya nggak ngerti juga jalan pikiran Allah. Mengapa anaknya dibuat lahir di tempat seperti itu gitu. Ya, tapi supaya kita melihat, ya, dia sendiri yang adalah anak Allah, tinggal di dalam dunia bukan di rumah orang kaya. Jadi bukan karena kaya baru orang berharga, bukan karena kaya baru orang terhormat, bukan karena kaya maka orang bisa melakukan kehendak Allah. Enggak. Yang paling rendah pun bisa terhormat, yang paling rendah pun bisa melakukan kehendak Bapa di sorga. Iya, jadi tak ada lagi akhirnya orang bilang, kami keluarga miskin, apalah kami ini gitu. Ya Yesus miskin kali pun. Iya, lahir aja di kandang domba, masih lahir di rumah sakit. Atau di rumah bidan, dia lahir di mana? Di kandang domba. Iya, pada waktu kecil itu baby dia dibawa ke Mesir. Pakai dana pemberian orang-orang Majus. Itu yang diberikannya itulah udah dirancang Tuhan juga supaya ini cukup untuk biaya mereka sebelum Herodes mati. Setelah Herodes mati baru mereka kembali ke kampung halamannya. Bukan ke Bethlehem tapi ke Nazaret. Ya, jadi kita melihat how simple gitu ya, sederhananya. Tapi yang sederhana ini yang tidak dipandang dunia, yang tidak berharga menurut dia, ini dihormat di hadirat Allah. Mengapa di hadirat Allah dia dihormat? Dalam seluruh penderitaannya itu Yesus nggak pernah mengeluh. Kalau kita kan kadang sakit pun mengeluh. Ya, tapi dia nggak pernah mengeluh loh. Coba baca di mana di Alkitab ini dia pernah mengeluh. Nggak pernah dia mengeluh. Satu-satunya saya rasa dia mengeluh itu pun ketika dia mati di kayu salib. Itu pun mengeluh, bukan mengeluh kepada orang, bukan mengeluh dalam arti kata meratapi nasib, bukan. Tapi dia di sana mengeluh oleh karena dia harus memikul kutuk dosa dunia, dan untuk memikul kutuk dosa dunia Bapa harus meninggalkan dia. Itulah yang dikeluhkannya. Maunya janganlah Bapa meninggalkan dia gitu. Makanya dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Gak bisa dia sebagai orang yang dihukum, yang memikul kutuk dosa dunia, Bapa menyertainya. Enggak. Dia harus terpisah dari Bapa, dan itulah penderitaan yang paling hebat bagi Yesus. Jangan kita merasa penderitaan paling hebat baginya adalah ketika dia dicambuk sekian kali dengan ujung cambuk yang tajam itu, yang membuat kulitnya keluaran gitu ya, robek-robek gitu ya. Bukan itu penderitaannya yang paling apa. Penderitaannya yang paling hebat adalah dia harus menjalani itu sendirian. Ya, karena orang berdosa tidak disertai oleh Bapa. Dia memang tidak berdosa, tapi dia pada waktu itu menggantikan orang berdosa menjalani hukuman. Iya. Itu penderitaan yang paling berat. Saya tidak tahu menurut kalian penderitaan paling berat apa? Lapar, sakit, ditinggalkan pacar, atau tidak punya pacar, tidak dapat pacar, tidak menikah. Apa sih penderitaan yang paling berat? Penderitaan yang paling berat adalah Bapa meninggalkan. Ketika Tuhan tidak lagi menyertai hidup kita, itu penderitaan yang sungguh luar biasa. Masih ingat bangsa Israel ketika Tuhan membiarkan mereka diinjak-injak oleh bangsa lain, oleh karena dosa mereka, oleh karena ketidaktaatan mereka.
Meratap pun mereka di sungai Babel sana. Ya. Meratap pun mereka. Itu tidak selesai dalam tempo yang 1 tahun 2 tahun. Hukuman itu 70 tahun. Barulah reda murka Tuhan. Sehingga akhirnya hanya remnan, hanya sisa-sisa saja yang boleh kembali. Bukan semua boleh kembali, no. Hanya sisa-sisa. Saya memperhatikan pekerjaan Allah. Dalam tiap generasi ada generasi yang percaya. Tapi sering generasi yang percaya ini enggak dalam kumpulan yang besar gitu. Mulai dari Nuh, masih ada Nuh walaupun yang lain semua hancur. Masih ada Nuh dengan keluarganya. Masih ada Abraham dengan keluarganya. Masih ada Ishak dengan keluarganya. Masih ada Israel atau Yakub dengan keluarganya gitu. Bahkan dalam sejarah Israel yang begitu buruknya. Karena raja-rajanya, imam-imamnya, rakyatnya sama semua. Tidak menghormati Tuhan. Selalu masih ada generasi remnan ini. Tuhan menjaga sejarah supaya tetap ada orang percaya dari segala generasi. Iya, dan kalau dipikir-pikir pada abad ke-20 mulai ayat 19 ya, jumlah orang yang bertobat lebih banyak dari jumlah orang bertobat mulai dari zaman Nuh sampai Yesus datang. Ya, ini sungguh ya luar biasa bagaimana Tuhan menjaga itu. Jadi saya mau ingatkan kembali, siap-siaplah untuk mengalami penderitaan. Mau tidak mau, rela tidak rela. This is part of our life. Kalau itu part of Jesus' life, it is also the part of our life. Kalau itu adalah bagian dari hidup Yesus, itu juga bagian dari hidup kita yang mengikuti Dia. Iya. Saya tidak tahu kalian pernah mengikuti bagaimana kekristenan di negara-negara Arab gitu ya. Saya mengikuti itu gitu. Iya, banyak kesaksian-kesaksian yang saya baca. Bagaimana mereka kehilangan rumahnya. Mereka ke gunung-gunung. Tidak bisa sekolah. Ada anak umur 12 tahun. Tidak bisa sekolah. Tapi dia bilang apa? It's better for me not to go to school. Daripada to let down Jesus. Daripada untuk membuat Yesus itu rendah. Enggak mau. Lebih baik aku enggak sekolah katanya. Yang penting aku bersama-sama dengan Yesus. Yesus, what about your home? Gitu, gimana rumahmu? Iya, di gunung itu pun bisa jadi rumahku. Yang penting ada Tuhan di situ. Itu anak umur 12 loh. Saya salut lihat kemurnian imannya ya. Dan berharganya Yesus itu baginya. Sehingga walaupun kehilangan rumah, walaupun gak bisa sekolah, dia tetap percaya Yesus dan ikut Yesus. Panggilan penderitaan. Dan anak ini lulus. Barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia. Apa kata Tuhan Yesus? Aku juga tidak akan mengakui dia di hadapan Bapakku. Iya, jadi ini mahal ini. Karena kalau kita tidak mengakui Tuhan dalam hidup kita, Tuhan juga gak mau mengakui kita. Jadi ini iman yang menyelamatkan, iman yang mengakui Tuhan di dalam keadaan yang sulit, dalam penganiayaan. Walaupun harus membayar dengan nyawa, tapi dia tidak menyangkal Yesus itu. Ya, kita sudah sering membaca pada akhir zaman antikristus akan memerintah, orang-orang percaya akan menderita, mungkin tidak bisa jual beli, kalau tidak ada tanda khusus bahwa ini adalah milik antikristus seperti itu. Kita harus mempersenjatai diri sebelum itu terjadi. Supaya whatever happen, apapun yang terjadi, jagailah hatiku Tuhan, jagailah imanku. Makanya kadang kalau melihat iman ini enggak kokoh gitu ya, macam mananya nanti ini bertahan pikirku. Iya kan? Bagaimana nanti bertahan? Dalam keadaan damai saja enggak kokoh. Ataukah nanti karena damai enggak kokoh, setelah kacau baru kokoh? Mungkin. Bisa juga. Mengapa saya bilang bisa?
Ketika saya merintis gereja yang pertama di daerah sana, itu seperti itu. Justru di bawah tekanan itu iman kami semua luar biasa kuatnya. Dan kami semua seperti menyatu gitu, bersatu, bahu-membahu bersama gitu. Iya, makanya kalau hari ini kulihat setelah gedung ada, mudah semua gitu. Di mananya iman yang kuat itu pikirku, di mananya iman yang radikal itu. Entahlah hari ini masih ada atau tidak ada. Ya, tapi saya merindukan suatu generasi yang mengasihi Tuhan in whatever situation, dalam situasi apapun. Itu harus kita mulai dari ketaatan sederhana tiap-tiap hari. Kalau dalam hal yang biasa saja pun kita tidak bisa gitu ya untuk taat. Bagaimana kan mengikuti Tuhan dalam kondisi yang sulit? Saya bersyukur untuk pengalaman dulu ketika saya seperti ke Medan itu enggak ada juga dukungan, bukan karena saya harus mencari, ya ketika ada beras memang mama papa saya kirim, tapi kalau enggak ada berkat ya kan saya berusaha sendiri. Mungkin itu juga berguna untuk meneguhkan iman saya bahwa ada Tuhan yang mati untuk saya dan ada Tuhan yang memelihara. Sehingga ketika merintis itu juga gitu ya, enggak ada orang di belakang backup gitu ya. Hanya Tuhan yang menjadi backup. Ya, tapi Tuhan kan lebih kuat daripada orang untuk membackup kita. Untuk melindungi kita, memelihara kita, memberkati apa yang kita kerjakan seperti itu. Ya, ini ya. Jadi yang pertama adalah panggilan untuk apa? Penderi. Bukan karena salah sendiri. Iya, bukan karena malas ya. Iya, karena malas nggak makan, sakit perut. Bukan karena malas. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua. Ia tidak berbuat dosa. Iya, saya rasa ini Yesus adalah teladan juga dalam hal dia tidak berbuat dosa. Iya. Jadi kalau mau cari siapa yang bisa menang atas dosa, cari siapa? Yesus. Karena sekalipun banyaknya pencobaan, baik di padang gurun itu, dia tidak berdosa. Dan setelah itu, iblis undur lalu cari lagi kesempatan. Dia memakai orang-orang untuk menjebak Yesus. Tapi kita melihat, dia tetap tidak jatuh, tidak berdosa. Jadi kalau mau belajar rahasia kemenangan atas dosa, itu belajar dari Yesus. Saya sering mengulang-ulang itu ya, pencobaan di padang gurun itu. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Betapa pentingnya mengingat firman Allah. Dan betapa pentingnya menggunakan itu pada waktu dicobai. Jadi kita tidak, biarkanlah dulu, berlarut-larut perasaan kita dipengaruhi, pikiran kita dipengaruhi. Akhirnya itu ibarat burung yang sudah membuat sarang. Ya, sudah bertelur dia situ, beol dia di situ, semua dia di situ, udah kacau. Maunya begitu dia memulai sarangnya, ini bukan untuk tempat bersarang burung kan begitu ya. Iya, jadi maunya begitu datang pencobaan itu, firman itu muncul dia. Tapi kalau saudara tidak menghafalnya, apa yang Tuhan ingatkan, apa yang akan muncul? Gak ada yang muncul. Tapi kalau kita merenungkannya dengan sungguh-sungguh, menghafalnya dengan sungguh-sungguh. Tadi Lidna udah cerita kelebihan orang Yahudi ya, bagaimana mereka menghafal firman itu. Kalau anak kecil segini, ulangan 31 itu ya kan, ya, atau ulangan 6 misalnya, nggak ada yang nggak tahu tanpa nggak buka nggak apa namanya nggak, iya tanpa buka catatan, kira-kira gitulah kalau zamannya kita ini. Dia bisa hafalkan, bahkan itu kan karena nggak ada yang mana ayat sekian ayat, itu kan berturutan aja seperti story gitu ya. Dia bisa dari pasal 1 sampai habis pasal, sampai seluruh kitab ulangan itu bisa mereka hafalkan. Ya aku rasa cocok juga di gereja gitu. Siapa yang bisa menghafal apa ya, Matius pasal 1,
Asal seluruh Matius pasal 1 bisa dihafal, kasih sesuatu. Apa-apa, kasih hadiah. Bahkan bisa juga lomba Alkitab. Tapi lombanya lomba ngapal. Ya kan? Hafal seluruh kitab Filipi tanpa buka Alkitab. Coba. Siapa nanti menang dapat hadiah. Jangan pula kerupuk hadiahnya. Karena ngapalnya sudah membutuhkan waktu yang lama. Iya. Kalau kita lihat saudara sepupu kita ini kan buat MTQ dia untuk menghafal ayat. Iya, ada juga yang baik pada mereka menghafal ayat, kan gitu ya. Mengapa kita tidak menghafal ayat yang akan memberikan kita kekuatan dan pertahanan pada masa yang sulit? Karena ketika pencobaan tadi datang, firman itu langsung dia ini kan gak jadi tadi mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pikiran, sehingga sudah 3 hari nangis-nangis. Padahal bisanya langsung di situ ada tertulis. Gitu kan, firman itu disebutkan. Dengan menyebutkan firman itu kita mengalahkan usaha kegelapan untuk menghancurkan kita. Saya belajar dari metode Yesus itu loh. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Iya, dia mengalahkan iblis bukan dengan cara-cara manusia gitu ya. Bukan dengan cara-cara, hei iblis gitu ya. Enggak gitu, dia pakai firman Tuhan. Ya. Kalaupun ada misalnya kita berkata kepada iblis, hei iblis pergi kau gitu ya. Kan ada dasar firman Tuhan ya kita ngomong gitu. Ya, jadi saya rasa itu sangat penting. Jadi kalau mau menang atas dosa, jangan belajar dari orang berdosa ya. Kecuali orang berdosanya sudah menang. Kan kita ini pernah menjadi mantan orang berdosa ya kan. Kok mantan? Kita pernah orang berdosa. Tapi kan pernah. Ya, pernah artinya dulu. Dan hari ini oleh pertolongan Tuhan adanya banyak bagian yang kita sudah menang, bukan? Iya, kalau bagian itu kita bisa menang, bagian lain juga kalau kita serahkan kepada Tuhan bisa juga kita menang. Teladan dalam hal tidak berbuat dosa. Yang berikutnya, teladan dalam hal mulut ini ya, tidak ada tipu-tipu. Ya. Saya senang Mazmur 32 itu, berbahagia orang yang tidak berjiwa penipu. Yesus tidak ada tipu-tipu dia. Tidak ada tadi dia udang di balik batu tadi, enggak ada sama sekali. Iya, jadi ini juga kita perlu belajar dalam mulut kita ini, bagaimana mulut kita ini tidak bohong, tidak nipu, tidak mengeluarkan perkataan yang memang tidak ada gunanya, tidak membangun. Ya. Yang berikutnya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika kita dicaci maki gimana? Kalimat kita lebih panjang lagi, 3 kali lipat gitu ya. Iya, tapi kita lihat teladan Tuhan Yesus. Bagaimana dia membalas caci maki? Gak ada. Ya, makanya di kitab Nabi Yesaya itu dikatakan seperti apa katanya? Seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya. Kita buka mulut rajin kali ya. Rajin kita buka mulut. Iya. Iya, dia tidak membuka mulutnya. Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apakah kalau ada perlu penghakiman kita berani menyerahkan kepada Tuhan? Bukan kita yang memponis, bukan kita yang menghakimi, tetapi Tuhan. Makanya waktu saya baca alat penampi sudah di tangannya. Tuhan yang nanti nampi itu gitu. Tuhan yang akan menampi gitu loh. Ini kita kadang ingin kita yang nampi orang. Kita yang tampi, ku tampi kau ya. Kita
kita yang nampi. Padahal Yesus menyerahkan segala penghakiman kepada Bapaknya. Bisakah kita menyerahkan segala penghakiman kepada Allah? Mennonite itu, GKM itu terkenal gereja pembawa damai, anti kekerasan. Iya, kalau zaman dahulu jadi tentara pun enggak. Karena tentara nanti ketika berperang akan membunuh. Jadi enggak ada orang Mennonite sampai abad keberapa itu ya yang menjadi tentara atau menjadi tentara yang bawa senjata itu untuk berperang. Sekarang ininya itu dipergumulkan, apakah orang GKMI atau kalau di luar negeri orang Mennonite bolehkah menjadi tentara? Bagaimana dengan tanggung jawab mereka terhadap negara? Iya, tapi sampai hari ini lebih banyak orang Mennonite bilang, iya kita tidak akan menjadi tentara gitu. Iya, jadi ini sebuah sebuah diskusi lah yang masih kental. Iya, karena sebagian besar masih tetap merasa bahwa tidak boleh membunuh. Dalam perang pun menurut mereka tak boleh membunuh. Tapi kalau saya secara pribadi, dalam perang itu berbeda. Karena apa namanya perang? Masakan kita di dalam perang diam saja dimeriami orang. Iya, tapi kalau dalam damai kamu memeriami orang itu kurang ajar. Iya kan? Iya, dalam keadaan damai pula kamu kamu ambil pula pedang lu tes sana, tes sana itu gila. Iya, tapi kalau dalam perang untuk mempertahankan negara, saya rasa setiap warga negara berhak untuk membela negaranya. Ya, jadi inilah menurut iman masing-masing. Karena ada yang bilang, kalaupun musuhku yang tikam aku diam saja katanya. Iya. Jadi saya kurang setuju dengan itu. Ya, mereka bilang lebih baik kita mengusahakan perdamaian sebelumnya daripada berperang. Oke, kadang-kadang gak terhindarkan orang yang menyerang, lalu kayak mana? Ya, seperti itu ya. Ya, jadi penghakiman itu adalah hak siapa? Hak Tuhan ya. Kamu masih suka menghakimi? Kamu mau kami yang nampi? Alat penampi di tanganku kata Tuhan, mari Tuhan pinjam dulu. Alat penampinya biar ku tampi dulu. Ini gak cocok di sini ini gitu. Saya juga pernah juga dulu gitu, ada jemaat mau ku usir kian dia. Tapi aku minta nasihat gitu dari majelis. Dan majelis bilang, kalau jalan-jalan nanti dia di jalan itu gara-gara kamu pendeta kayak mana katanya. Kayak mana maksudmu? Stres kali ya, dalan-dalan ya dalan gua katanya. Iya pula ya pikirku. Jadi teringatlah aku, gandum dan lalang itu bertumbuh bersama-sama. Tapi pada hari Allah, pada hari penghakiman, Tuhan yang akan memisahkan mana gandum, mana lalang. Lalang tetapnya akan ke api, tapi gandum tetap akan dibawa ke dalam lumbung. Tapi kalau pada waktu tumbuh itu kita mencabutnya, nanti bisa tercabut yang bukan lalang itu, yaitu gandum. Jadi inilah kadang yang perlu kita jaga. Maka jangan nanti kita usir orang yang lain tercabut. Iya, seperti itu. Iya. Jadi penghakiman adalah hak Tuhan ya. Bisa kita teladani di dalam hal itu. Tidak membalas tadi ya, tapi penghakiman adalah hak Tuhan. Iya, setuju? Wah, banyak yang bilang setuju ya. Bagus. Nah, jadi nggak ada lagi nanti kamu pukul orang dari belakang ya. Nggak ada lagi ya. Iya. Baik, apalagi? Mari kita lihat yang berikutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini soal teladan dalam hal pengorbanan tadi. Dia rela memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib.
supaya kita akhirnya nanti, ya kan? Supaya akhirnya kita bukan saja diselamatkan, tapi kita pun mati terhadap dosa dan kita pun hidup untuk kebenaran. Ada yang mau berkorban memberi dirinya untuk orang lain supaya orang mendengar kebenaran dan akhirnya orang lain itu akan sampai kepada keselamatan. Kalau kita melihat sejarah-sejarah misi gitu ya, kayak mana orang pergi ke Papua, nggak usah dulu ke Papua ya, ke Tanah Batak. Saya nggak ingat siapa namanya ya, yang dipotong itu, Leman dan Munson ya. Iya, pergi ke Tanah Batak. Orang Batak ini dulu kan kanibal ini. Iya, jadi dimakannya lah orang yang datang itu gitu. Kalau seperti itu, apakah masih ada orang dari daerah yang mengirim Munson dan Leman ini datang lagi? Ada. Itulah no mention. Iya, jadi kalau pikir-pikir, kalau sudah ada korban di situ ngapain lagi pergi ke situ, kan gitu logikanya. Tapi ini tidak, masih tetap ada yang pergi. Dan yang lebih ngeri saya rasa itu di Papua ya. Orang tuanya itu dibunuh di sana. Ya panah mati gitu. Ya. Tapi anaknya masih disuruh Tuhan balik ke sana coba. Kalau kita lah itu, bapak kita mati di situ, ditombak ataupun dipanah oleh mereka. Lalu Tuhan bilang, go to the same place, pergi ke tempat yang sama. Gimana kira-kira? Bapakku mati Tuhan. Kan gitu ya kan. Tapi ini dia, kalau Tuhan yang nyuruh aku akan pergi. Dan yang anehnya saya rasa waktu itu dia membawa istrinya dan anak kecil, anak-anaknya yang kecil-kecil. Iya, tapi memang di mana darah orang benar dicurahkan, di sana ya muncul pertobatan. Jadi akhirnya ketika anaknya ini ke sana sudah ada kepala suku di Papua itu yang dulu malah membunuh bapaknya. Akhirnya dia malah mendengar Injil dan menjadi percaya. Dan kemudian menjadi bapak angkat daripada misionaris ini tadi. Karena dia bilang, papaku sudah pergi, aku tidak punya papa. Bagaimana kalau kamu saja ganti papaku? Wah, gimana itu? Iya, dan orang itu bilang, oke, aku bersedia menjadi pengganti papa. Tapi dia sebenarnya sangat merasa tidak layak. Karena hukum rimba adalah kalau bapak kita dibunuh, kita akan dikejar kita akan mengejar orang yang membunuh itu. Dan kalau kita membunuh orang itu, anaknya akan ngejar kita lagi gitu. Seperti itu hukumnya. Jadi ketika anak daripada misionaris ini tidak mengejar kepala suku itu untuk membunuh dia. Sebenarnya kepala suku itu sudah malu gitu. Iya, karena pernah ya dia ambil tombak dengan ambil panah. Dengan panah ini aku memanah ayahmu. Panahlah aku. Karena aku telah membunuh dia. Aku mau membayar. Karena aku membuat dia mati, kau bunuhlah aku supaya lunaslah utang dosaku itu gitu. Tapi si anak ini bercerita tentang ada yang sudah membayar lunas utang dosa itu. Itulah Yesus. Itulah yang membawa kepala suku ini kepada iman, kepada Tuhan Yesus, kepada keselamatan. Saya membaca kisahnya itu terharu sekali gitu. Teringat dulu ketika ke Jerman itu orang Yahudi yang dimasukkan ke camp, ke tempat gas gitu ya, dibunuh dengan gas di camp-camp konsentrasi itu gitu. Saya melihat kuburannya itu dari mata ke sana memandang, tak ada batas saking jutaan orang itu yang mati. Iya, lalu ketika Betsy ya, saudara daripada yang mati ini bertemu dengan orang Jerman yang membunuh saudaranya,
Ketemunya di Belanda setelah habis Perang Dunia Kedua itu over gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Orang Jerman ini kemudian sudah mendengar Injil dan sudah percaya. Dan waktu Betsy ini khotbah gitu, menceritakan kembali bagaimana Yesus mati untuk dosa kita di tangga gereja itu, Corrie ten Boom itu ya, Corrie ten Boom, ya. Bagaimana yang meninggal itu berarti Betsy, yang hidup ini berarti Corrie ya. Jadi bagaimana orang Jerman ini kemudian menyalami Corrie ini dan bilang, akulah yang menyebabkan kematian saudaramu. Maukah engkau mengampuni aku? Goncang juga di hati Corrie ini sebentar. Gara-gara ini, saudaraku kedinginan di penjara itu. Sampai kemudian mati seperti itu. Adanya di sini sesak gitu. Tapi dia mengingat bagaimana Yesus mengasihi musuh-musuhnya. Dan Yesus berkata, kasihilah musuh-musuhmu. Dan dia mempraktekkan itu. Dan dia mengulurkan tangan dan dia berkata, aku mengampunimu. Iya, saya pikir itu satu hal yang sangat luar biasa. Melepaskan pengampunan yang untuk orang-orang yang benar-benar sangat menyakiti, sangat jahat, bahkan membunuh. Saya tidak tahu apakah kita bisa meniru teladan Tuhan Yesus sampai sejauh itu. Karena pengajaran Kristus berbeda dari seluruh pengajaran yang ada di bumi ini. Tidak ada buku manapun yang berkata, kasihilah musuh. Berdoalah untuk yang menganiaya kamu. Berilah makan untuk orang yang lapar. Dan kita mengingat sendiri doa Tuhan Yesus di kayu salib itu. Bapa, ampunilah mereka. Iya, apakah benar seperti kalian katakan tadi? Hati yang mengampuni, teladan dalam pengampunan. Orang yang menyalibkan dia saja, dia masih mau mengampuninya gitu. Ya, ini menurut saya sangat luar biasa ya, bagaimana dia mengampuni orang-orang yang jelas menganiaya dia. Orang-orang yang jelas berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ya. Inilah teladan tadi. Makanya tadi saya tanya dalam hal apa. Saya senang kalian menjawab dengan benar ya. Tapi inilah yang mau kita ikuti. Bahwa dalam penderitaan kita bisa bertahan. Ya kan? Dalam caci maki tadi kita tidak membalas mencaci maki. Dalam penghakiman kita menyerahkannya kepada Tuhan. Dalam hal mulut tadi dia tidak ada tipu daya. Tidak ada pada dia sesuatu kebohongan, tidak ada sesuatu dia yang kemunafikan seperti itu, tidak ada sama sekali. Ya. Jadi ini ya yang bisa kita belajar dari sini. Belum termasuk ini semua, tapi apakah kita punya waktu ya? Ini udah 9:30. Saya ingin kita membaca sedikit lagi. Bolehkah kita membaca Filipi 2 ayat 6-8? Filipi pasal 2 ayat 6-8. Mari kita baca bersama-sama. Saya jadi sesak dengan ini, tolong digeser. Sorry. Baik, mari kita lihat Filipi 2 ayat 6-8. Kita baca bersama 1, 2 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, ini soal apa? Kerendahan hati. Iya. Turun dari tempat tinggi ke tempat rendah itu tidak mudah. Ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita punya saudara di penjara, saya pernah ada jemaat di penjara. Saya malu datang ke penjara itu. Malu saya. Iya, kenapa? Karena yang dikunjungi itu apa? Narapidana. Nah, jadi apa nanti pendapat orang tentang saya ya gitu. Padahal pendetanya aku, apa salahnya datang melayani. Tapi itulah saya merasa sangat rendah. Hanya karena berkunjung ke penjara. Iya, padahal saya hanya orang berdosa juga, orang biasa-biasa saja. Nah, tapi itu pun masih dari tempat rendah ke tempat rendah pun nggak bisa. Iya, sampai saya sangat bergumul waktu itu, kiranya Tuhan menolonglah supaya bisa. Saya ingat juga ayat ini, Tuhan merendahkan dirinya gitu. Jadi kenapa saya nggak bisa merendahkan diri mengunjungi orang di penjara supaya bisa cerita Injil dan orang itu bisa sampai kepada keselamatan gitu. Ya, jadi tadi di asana ada orang bertanya, apa bedanya rendah hati sama rendah diri gitu ya. Iya, rendah hati inilah Tuhan Yesus ini. Sebenarnya dia tinggi sekali, mulia, hebat gitu. Tapi dia mengosongkan diri bukan dalam arti kata bahwa dia enggak lagi Tuhan. Dia tetap punya nature Allah, tetapi dia memiliki satu nature lagi, yaitu nature manusia. Ketika dia datang ke dalam dunia. Dan dalam dua nature ini, ya, dia telah memberikan dirinya bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kita melihat bahwa kalau nature kemanusiaannya ini tidak dipakainya, siapa yang bisa sanggup untuk cambuk dia? Ada yang bisa mencambuk Allah? Gak bisa. Ya, tapi ini Allah dalam nature manusia. Ya, dan dia dicambuk seperti itu. Dia ditangkap, dia bisa ditangkap. Iya, padahal kalau dia bilang sama malaikat, gini aja 1000 malaikat bisa datang, itu yang nangkap itu semua bisa dilenyapkan. Tapi kita melihat dia mengosongkan dirinya dalam arti kata, tidak menggunakan nature kealahannya itu untuk menghadapi semua orang pada masa itu. Tapi nanti pada kedatangannya kedua kali, saya rasa tidak akan melihat nature manusianya lagi. Tapi yang kita lihat adalah natur Allahnya itu. Dalam kemuliaan, dalam kemegahan, dalam semuanya. Ya, walaupun dia pernah menjadi manusia. Jadi teladan kerendahan hati. Saya merasa ini sangat luar biasa. Raja di atas segala raja lahir di kandang domba. Dia yang adalah Allah mengambil rupa manusia. Hanya untuk kita orang berdosa supaya kita bisa sampai kepada keselamatan. Oke, 2 ayat lagi. Filipi sudah. 2 Korintus 8 ayat 9. Tapi saya rasa ini tadi sudah dihotbahkan Tio. Tapi enggak apa-apa, kita lihat ayatnya sebentar. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat 9. Ya, kita baca dari ayat 8 ya. 1, 2, ya. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Teladan dalam kemurahan hati. Iya, Yesus menjadi miskin.
supaya kita menjadi kaya. Kaya dalam arti kata secara rohani kita menjadi kaya. Karena setiap orang percaya menjadi baru. Setiap orang percaya ya memiliki harta rohani yang berlimpah. Ada janji Tuhan. Ya, ada berkat-berkat juga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Iya, teladan dalam kemurahan hati. Dalam kemurahan hati. Siapa yang mau miskin supaya orang lain kaya, ya kan? Saya mendengar sejarah orang-orang muda pergi ke daerah-daerah pedalaman mengajari anak-anak pemberantasan buta huruf, bahkan kemudian menjadi guru bagi anak-anak itu gitu ya, bukan pemberantasan buta huruf aja, mengajar gitu. Ya, dan kemudian anak-anak kampung itu jadinya bisa semua tulis baca dan mereka akhirnya bisa sekolah, tapi sekolahnya sekolah satu guru, bayangkan itu. Pengorbanan orang itu untuk tinggal di kampung itu, wah, menurut saya sangat luar biasa. Dia membaktikan seluruh hidupnya untuk dunia pendidikan. Ya, tapi kalau untuk dunia pendidikan tentu tidak memberikan darahnya, ya kan. Tapi Yesus memberikan darahnya, mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia, supaya siapapun dari segala bangsa bisa percaya kepadanya. Iya, saya rasa cukuplah itu.